Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Di dalam realitas kehidupan sering kita lihat bahwa al-haqqu harus berhadapan-hadapan dengan al-batilu. Di dalam Al-Quran surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, fama ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." Dan dari Allah datangnya al-haqqu itu, dan setelah al-haqqu itu tidak ada yang lain, di luar al-haqqu itu tidak ada yang lain kecuali al-batil. Pada sejarahnya kehidupan manusia menunjukkan bahwa sejak awal manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-haqqu itu harus berhadapan dengan al-batil. Kita bisa melihat bagaimana Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa, ketika Allah telah sempurna menciptakan keduanya dan menempatkannya di taman surga. Disitulah ada syaitan, yang syaitan itu adalah merupakan representasi dari al-batil. Bagaimana Adam sebagai representasi dari al-haqqu, dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, harus berhadapan dengan syaitan yang al-batil itu. Dan dari jauh-jauh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada Adam alaihissalam supaya tidak tergoda dengan syaitan itu, karena syaitan itu adalah musuhmu yang nyata, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam. Jangan sampai syaitan itu akan menurunkan kamu dari surga taman yang telah Allah menempatkan Adam di dalamnya. Realitas bahwa kemudian di dalam prosesnya Adam harus turun dan menempati bumi ini. Ketika Adam berada di bumi dan kemudian dia menurunkan anak turunnya manusia, Bani Adam, dan syura' bainal haqqi wal batil, as-syura' bainal haqqi wal batil, berhadapan antara al-haqqu dengan batil, itu berlanjut dengan kehidupan manusia di muka bumi ini sampai sekarang. Dalam riwayat zaman Nabi SAW, pada bulan Ramadan seperti ini pernah terjadi perang Badar. Bagaimana al-haqqu harus berhadapan dengan batil, al-Islam harus berhadapan dengan al-kafir, orang-orang Islam harus berhadapan dengan orang-orang kafir. Di dalam perang Badar itu ada Abu Bakar As-Siddiq yang dia harus berhadapan dengan anaknya dalam perang Badar. Ada Ali bin Abi Thalib yang harus berhadapan dengan saudara laki-lakinya Aqil bin Abi Thalib, Hamzah dengan saudaranya. Demikian kerabat-kerabat yang lain, satu berada di pihak al-haq dan yang satu berada pada pihak al-batil. Umpamanya dalam perang Badar ada Hudzaifah yang muslim harus berhadapan di dalam perang Badar dengan ayahnya sendiri, yaitu Utbah bin Rabi'ah, yang pada waktu itu berada pada tentara-tentara orang kafir. Ketika akhirnya Utbah bin Rabi'ah terbunuh dalam perang Badar dan dimakamkan jenazahnya, pada saat itulah terlihat Hudzaifah anaknya yang muslim ada raut sedih di mukanya. Dan itu adalah suatu hal yang wajar dan manusiawi, biasa. Seorang manusia, seorang anak ketika ditinggal melihat ayahnya yang meninggal, tentu
dia akan merasa ada rasa sedih, ada rasa tidak enak. Dan itu dialami oleh Hudzaifah, kan ayahnya Utbah terbunuh dalam perang Badar dalam kondisi kekafiran. Pada saat kelihatan Hudzaifah berduka, ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Hudzaifah, apakah karena meninggalnya ayahmu itu yang membuat engkau kelihatan bersedih?" Dijawab oleh Hudzaifah, "Ya Rasulullah, bukan semata karena meninggalnya ayahku yang membuat aku kelihatan bersedih. Tetapi yang saya tahu bahwa ayahku itu adalah orang yang baik. Dan saya berharap, saya selalu berdoa, mudah-mudahan dengan sikap baik, dengan perilaku baik, ayahku itu bisa menuntun ayahku kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata apa yang saya harapkan itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ayahku berdasarkan takdir Allah harus meninggal di dalam kekafiran. Itulah sebenarnya yang membuat aku terlihat bersedih. Suatu hal yang manusiawi. Oleh karena itu, sampai kapanpun ketika al-batil itu harus menantang, ketika al-batil itu menentang kepada al-haqqu, maka al-haqqu harus berhadapan dengan al-batilu itu. Dan itu adalah suatu yang mesti. Karena Islam sesungguhnya memang agama yang harus didakwahkan. Tidak boleh tidak. Islam sebagai din yang dibawa oleh Rasulullah SAW merepresentasikan agama yang benar. Dan agama yang benar itu harus didakwahkan. Ketika ada yang menghalang-halangi, ketika ada yang menentang, ketika ada yang menantang dakwah yang hakku itu, maka Islam pun, orang-orang Islam pun, duat Islam pun harus siap untuk menghadapi kebatilan itu. Sehingga apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sebagai agama kebenaran, Islam sebagai kebenaran tetap akan menjadi petunjuk bagi kehidupan umat manusia sampai akhir zaman. Apa kaitannya dengan kehidupan dalam dunia kampus, terutama kampus pesantren? Harus ada kesiapan bagi pesantren untuk melahirkan duat, dai yang handal. Karena semua ulama bersepakat bahwa berdakwah itu hukumnya adalah wajib. Mendakwahkan Islam adalah wajib. Hanya ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama antara wajib ain dengan wajib kifayah. Ada yang berpendapat bahwa dakwah itu adalah wajib ain, ada yang berpendapat bahwa dakwah itu adalah wajib alal kifayati. Nah, tetapi terlepas dari semua itu bahwa Islam harus didakwahkan. Dan sebagai representasi dakwah Islamiyah yang benar, tentunya harus ada kesiapan-kesiapan yang mesti dilakukan para duat, terutama alumni-alumni pondok pesantren dimanapun. Sebagai kampus pendidikan Islam, pondok pesantren tidak boleh tidak harus menjadikan kehidupan umat berlandaskan akidah Islamiyah, berdasarkan syariah Islam, dan pada gilirannya akan terjadi apa yang dikatakan di dalam Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.